Masih ada. Mungkin lain kali Pak kita bicara tentang teroris. Biasanya Bapak kita undang sebagai narasumber teroris ya Pak ya. Nah, saya pengen bicara tentang teroris dan di dalam konteks radikal ini adalah sikap dan pemahaman. Tentu ada upaya-upaya. Ayo Pak, ayo. Ya lanjut, nggak perlu. 20 menit, lanjut. Oke. Munculnya radikal itu di kalangan generasi muda. Kita generasi muda, saya juga pemuda, pemudi. Umur saya baru 42 tahun. Saya pemudi juga. Saya bukan pemuda, saya pemudi. Kalau pemuda kan, kalau saya menganggap diri saya adalah pemuda, LGBT dong. Ya kan? Kita bicara tentang gender. Ada yang laki-laki menganggap dirinya perempuan, maka dia gendernya adalah perempuan. Karena kan di dalam form itu gender. Padahal namanya Hartono. Gendernya ini banyak jangan salah. Ya Pak Kodi. Apa? Mentalnya di masa yang dirusak narkoba ini bisa sampai pada tingkat radikal. Radikalnya dari pencuri, dari pelaku kriminal dan lain-lain sebagainya. Radikal. Kemudian ekonomi yang menyimpan kemarahan sosial. Ya, betul. Kemudian ekonomi sosial. Nah, di belakang kayaknya ramai ya. Ada kebagian snack atau gimana? Oke, Pak, tolong diperhatikan semuanya di sini. Silakan berbentak. Ya, mulai play. Siap? Lihat semuanya. Siap? Ada 6 kartu yang berbeda. Nah, pikirkan satu. Pilih salah satu. Kita di dalam pikiran ini. Sudah? Pikirkan saja satu. Saya pasti menemukan kartu yang ada di dalam pikiran ini. Oh, Pak. Sudah? Dapat kartunya? Makasih. Saya tidak siapa. Tapi saya bisa melihat kartu yang saya pasti tahu jelas sekali kartunya. Lihat. Kartunya ada yang di pikiran? Ada nggak? Ada. Ya, ada? Kalau yang nggak ada berarti nggak konsentrasi. Coba angkat tangan yang kartunya yang hilang ada di dalam pikirannya. Angkat tangan. Coba angkat tangan serius. Saya mau menguji. Angkat tangan. Coba angkat tangan. Oh, 1000. Yang tidak ada. Yang tidak ada kartu. Tidak ada. Mau diulangi? Mau diulangi? Sebetulnya ini konsentrasi karena udah malam kalau diomongin terus pasti ngantuk. Ya, mau diulangi? Mau. Ya, kita ulangi. Baik. Oke. Jangan lupa artinya. Lihat. Konsentrasi semuanya. Pikirnya satu kartu. Satu aja kartu. Ada King, Love, Jack, Sweetie. Coba, ya. Ada kartunya sama pikirannya? Nah, ingat-ingat, jangan lagi milih atas mata saya. Oke, saya tidak kenal kan sama rekan-rekan semua. Saya tidak bisa melihat kartu apa yang mereka pilih. Tapi saya tahu sih kartu apa yang ada dalam pikiran saya. Lihat. Ada nggak? Hilang kan? Nah, saya juga bingung. Oke, yang lanjut. Ya, lanjut. Ayo.
ayam kita tidur. Kalau ayamnya mulai muncul. Oke, lihat. Setelah kita ada radikalisasi tadi ya, perilaku radikal tadi yang sangat-sangat konsentrasi kepada salah satu titik, terorisme, vandalisme, perilaku yang lain. Ada upaya deradikalisasi. Pernah mendengar kata-kata deradikalisasi? Sama dengan dekriminalisasi, kriminalisasi dengan dekriminalisasi. Tidak jauh berbeda. Dulu pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah vandalisme, terorisme, kegiatan-kegiatan kriminal lainnya dilakukan dengan cara hard approach. Apa hard approach itu? Pendekatan criminal justice system mulai bermain. Penerapan pasal-pasal ditambah. Efek deteren tadinya kalau mau menjarakan, mempidanakan, melakukan penyidikan akan menginginkan ada efek implikasi deterannya atau penjara. Tetapi ternyata sekarang sudah jarang berlaku seperti itu. Yang dilakukan sekarang adalah dengan cara pendekatan soft approach, yaitu bagaimana meraih, menginginkan kembalinya perilaku radikal tersebut dengan cara-cara yang seperti misalnya mulai dari attachment atau itu apa ya? Kedekatan di dalam keluarga, kasih sayang, mental, psikologis itu yang disebut. Contoh, ada deradikalisasi berkala terorisme. Rekan-rekan, waktu Imam Samudra dikuburkan, meninggal di Serang, saya saat itu bertugas sebagai kapal. Anak Imam Samudra itu masih kecil, ya, sangat kecil. Ternyata sekarang anaknya Imam Samudra sudah menjadi anggota ISIS dan sudah tidak ada karena pengaruh dari bapaknya. Itu dulu yang efek dilakukan hard approach, tetapi dilakukan soft approach dengan cara keluarganya didatangkan pada saat sedang bulan puasa, dibuatkan masakan untuk suaminya, kemudian berkumpul dengan keluarga, setiap waktu diberikan kesempatan dengan keluarga, diberikan bantuan. Jangan salah, terorisme kalau sudah keluar itu diberikan bantuan untuk usaha, bikin mie dan lain-lain sebagainya, sehingga mereka menjadi soft lagi, sudah tidak menjadi gerakan radikalisme. Sama halnya dengan tindakan-tindakan seperti geng motor disikat, apakah para geng motor tersebut pelaku vandalisme kemudian menjadi jerah? Tidak, jangan salah. Lembaga pemasyarakatan menjadi kejahatan yang mereka lakukan menjadi kejahatan primer. Artinya kejahatan sekunder mereka masih delikuen, 7 menit delikvensi, kenakalan remaja atau kenakalan remaja. Tetapi ternyata begitu geng motor dia masuk ke dalam penjara, maka dia menjadi perilaku kriminal. Karena jangan salah, di dalam penjara itu ada komunikasi. Dulu ada beberapa teori kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan itu ditularkan dalam perilaku yang intens, termasuk juga oleh media. Oleh karena itu, disinilah peran para mahasiswa bagaimana membantu upaya proses radikalisme tersebut tidak terkembang dengan cara-cara deradikalisasi itu tadi. Bagaimana caranya? Lakukan pendekatan, lakukan situasi-situasi seperti ini karena masyarakat atau rekan-rekan inilah yang nanti akan menjadi penerus-penerus yang muda yang berkarya. Kalau kita sudah tua seperti tadi Bapak mungkin bilang 2045 di mana kita? Tetapi Mbak ini masih 48 tahun, masih sangat besar. Jadi sekarang yang ingin saya ajak dalam berpikir deradikalisasi ini adalah termasuk kepada seluruh wilayah-wilayah yang ada di sekeliling kita. Natuna, Lingga, rekan-rekan, ada yang berasal dari Natuna? Ada? Ya. Lingga? Oke. Rekan-rekan coba lihat di sekeliling, bagaimana lingkungan tersebut bisa mengakibatkan ada tumbuhan
tumbuh bibit-bibit radikal. Oleh karena itu sebagai mahasiswa harus punya karya. Apa yang harus dilakukan? Baca. Lanjut. Berapa menit lagi? Lanjut. 3 menit lagi. Komponen proses deradikalisasi. Ini slide terakhir dari 5 terakhir. Lanjut. Komponen komponen di dalam proses radikalisasi. Ini komunis. Mereka sudah ada yang sudah diajarin sama mahasiswa dan Leninisme itu juga ada ya? Nggak ada ya. Marxisme dan Leninisme itu kita belajar kalau apa ya Pak ya? Saya jurusan fisik di Universitas Indonesia. Jadi kita belajar Marxisme dan Leninisme itu tidak pada tahap awal, tapi kita sudah pemahaman teorinya sudah matang, sudah tahu backgroundnya, baru kita diajarin paham Marx dan Leninisme, Marxisme dan Leninisme yang menjadi bibit-bibit komunis. Di Batam sudah ditangkap yang menggunakan kaos Palu Arit di daerah Bengkok, sudah ada, ya, sudah ada di daerah Bengkok. Jadi, apa yang sudah pernah mereka apabila menemukan hal itu, silakan hubungi kepolisian sektor Bengkok atau hubungi Pak Ngaliman, karena Pak Ngaliman sangat memiliki akses ke para pejabat-pejabat atau orang-orang yang kenal. Ya, tangan dulu. Deideologisasi, reorientasi, ya ada sendirilah ya. Lanjut. Terakhir, pendekatan deradikalisasi. Seperti tadi saya sampaikan, tolong kalau ada yang situasi radikal di lingkungan rekan-rekan semuanya, di lingkungan kampung, perumahan, keluarga, orang tua dan lain-lain, lakukan pendekatan secara psikologis. Kalau mungkin di sini ada jurusan psikologi, tidak. Kalau di sini ada judul, misalnya ada baca majalah, itu internet itu apa namanya, gadget itu jangan dipakai nonton yang itu aja, ya jangan dipakai baca itu aja, update status, galau, ada itu yang 3 menit sekali itu. Jadi kalau mau lihat orang, cari statusnya. Ya kalau mau cari pacar cowok, kalau mau cari pacar lagi PDKT sama cewek, lihat statusnya. Orang ini galau apa enggak? Sama juga kalau cowok mau menerima apa? Cewek menerima cowok, lihat juga statusnya. Kalau galau terus bisa diterima. Galau, orang galau itu gak jelas. Biasanya 3 menit apa? Kangen, sebagainya. Dulu, waktu saya pacaran sama suami saya. Dia bilang, aku sama banget. Aku kedua, yang masih mesra. Aku kelima, begitu tanya ulang tahun, oh iya mah ulang tahun ya, terus kasih bunga. Oke, tahun 10. Oh mau ulang tahun ya? Ini kadonya beli sendiri. Sama seperti itu. Nah, jadi tolong ibu-ibu, adik-adik, kalau mau lihat cowok, cewek lihat statusnya. Kalau enggak gitu. Kalau itu saya punya orang cuma ada status saja tidak tahu. Oke, sosialnya bagaimana? Lakukan pendekatan secara agama. Kalau kita sudah deradikalisasi, karena saya tidak terlalu paham agama, artinya bukan tidak paham atau hadis-hadis dan lain sebagainya, nanti ditakutkan dan lain sebagainya. Ekonomi, bagaimana pendekatan ekonominya? Kalau punya uang kasih dikit dia kos-kosan, misalnya dia radikal karena dia nggak punya uang. Oh, apa ya kasih makan apa ya itu pendidikan semuanya ada. Stop. Lanjut. Udah, saya kira itu ya. Radikalisme itu mudah berpikir, tetapi kalau kita menemukan situasi yang radikal, peran daripada rekan-rekan mahasiswa itu karena yang di lapangan, yang tahu situasi itu, kita udah nggak tahu.
bahasa-bahasa di internet dan lain-lain sebagainya kita sudah tidak tahu. Kalau kita mau upgrade handphone dan lain-lain sebagainya kita sudah tidak tahu. Kalau saya dulu melakukan razia di sekolah, mau lihat apa mungkin ada rasa dan lain-lain sebagainya masih bisa sekarang bukan handphone. Tapi sekarang sudah tidak. Jadi yang tahu sekitar radikalisme dan tidak radikalisme yang menjadi penjaga daripada Tuhan bangsa ini adalah kita. Setuju? Terima kasih. Kalau demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penyampaian dan pemaparan dari kedua narasumber kita. Luar biasa ya. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab dengan rekan-rekan semua. Untuk sesi pertama kita buka 3 penanya kepada kedua narasumber kita. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. 1, oke, ya. Sebelum bertanya